Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudaraku, kembali kita akan menggumuli kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan terus memberkati kami dan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu. Karena dengan firman-Mu lah Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam iman percaya kami di dalam Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah firman-Mu sehingga kami semua boleh diberkati oleh karena firman Tuhan ini dan hidup kami semakin kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan untuk setiap kita yang dikasihinya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Saudaraku, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, kuat di dalam Tuhan. Kita tahu bersama bahwa setelah beberapa pasal surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini memberikan nasihat-nasihat praktis tentang kehidupan di dalam iman kekristenan, maka selanjutnya Rasul Paulus menutup suratnya, atau lebih tepatnya itu menutup nasihatnya dengan sebuah kalimat yang sangat jelas, saudara. Akhirnya, ini adalah sebuah klimaks dari nasihat seorang Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus
Setelah dia banyak memberi nasihat yang lain, ayat 10 sangat jelas, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Dengan artian saudara, ayat 10 ini mengandung sebuah makna bahwa Rasul Paulus sangat merindukan supaya jemaat di Efesus itu benar-benar hanya bergantung kepada kuasa Tuhan. Hanya berharap dan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus merindukan supaya jemaat yang ada di Efesus benar-benar melekat, menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan demikian, jemaat yang ada di kota Efesus akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, untuk apa kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan? Mengapa saya dan panjenengan semua sebagai anak-anak Tuhan harus kuat di dalam Tuhan, harus bergantung di dalam Tuhan, harus berharap di dalam Tuhan, harus melekat dengan Tuhan, harus bersatu dengan Tuhan? Karena saudaraku, sangat jelas sekali firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara, ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sangat jelas saudaraku bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan, harus bergantung di dalam Tuhan, harus mengandalkan Tuhan, harus melekat kepada Tuhan supaya kita menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Karena yang kita hadapi bukan darah dan daging. Yang kita hadapi adalah iblis. Dikatakan tipu muslihat iblis. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk bertahan menghadapi tipu muslihat daripada si jahat. Sekaliber Adam dan Hawa, saudara, orang yang diberkati Tuhan, yang bersama-sama dengan waktu itu saja tidak berdaya menghadapi tipu muslihat si jahat. Apalagi kita. Kita harus akui bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita itu lemah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita semua, kita dapat menjadi kuat menghadapi setiap tipu muslihat daripada si jahat kalau kita mau bergantung hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, si jahat datang sekali lagi untuk mencuri, untuk membinasakan, untuk menghancurkan hidup saya dan saudara. Dengan segala tipu dayanya, iblis akan terus mencari celah untuk menghancurkan hidup saya dan saudara. Ada banyak cara bisa dipakai si jahat
untuk menjadikan kita benar-benar tidak berdaya dan terperangkap di dalam tipu muslihatnya. Oleh sebab itu saudaraku, firman Tuhan mengatakan, oleh sebab itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang tidak terbatas. Di dalam Tuhan ada kuasa, power yang tidak terbatas. Dan hanya di dalam Tuhan ada senjata yang dapat menghancurkan kuasa, tipu, muslihat daripada si jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi satu alasan kenapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena satu-satunya kuasa yang dapat menghadapi kuasa dari si jahat adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah ada kekuatan, ada kuasa yang tidak terbatas untuk menghadapi kuasa daripada si jahat. Di dalam seluruh Alkitab, saudaraku, segala nama yang dipakai yang itu menunjuk kepada Tuhan Allah, entah itu Elohim, entah itu Elroy, entah itu Yehova Rafa, entah itu Yehova Nisi, entah itu El Shaddai, entah itu Yahweh, Yehuwah. Semua nama-nama itu dengan segala sifatnya dan kuasanya menjadi satu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi luar biasa kalau kita mengenal Yesus Kristus Tuhan, bahwa di dalam nama itulah terdapat sebuah kuasa yang tidak terbatas. Makanya seringkali kita berdoa, di akhir doa kita selalu dalam nama Tuhan Yesus. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah yang maha kuasa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah mampu bertahan menghadapi iblis kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu menghadapi kekuatan si jahat, tipu daya si jahat, kalau kita menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu digambarkan seperti singa yang berjalan keliling mencari mangsa yang siap diterkamnya. Dia berjalan keliling tanpa lelah. Dia sedang menunggu kapan waktu saya dan saudara lengah. Dan saat itulah singa itu, ketika ada yang lengah anak-anak Tuhan, dia akan menerkamnya. Sedangkan kita penuh dengan keterbatasan, saudara. Sedangkan iblis tidak pernah lelah. Sedangkan kita penuh dengan keterbatasan. Jadi bagaimana kita bisa aman dari setiap tipu daya si jahat? Dapat bertahan menghadapi setiap tipu daya si jahat. Satu hal yang harus kita lakukan. Bersatulah dengan Tuhan. Bergantunglah dengan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Dan andalkanlah Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, dikatakan firman Tuhan. Semua senjata rohani itu ada di dalam Tuhan, saudara. Semuanya sudah Tuhan siapkan dan akan diberikan kepada saya dan saudara. Ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah itu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ini saudaraku yang Tuhan rindukan, bahwa
Saya dan saudara harus tetap berdiri tegap. Berikat pinggangkan kebenaran, dan kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan. Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya dan saudara sudah memiliki ikat pinggang itu. Namun apakah kita sudah benar-benar memakainya? Apakah ikat pinggang kebenaran yang ada di dalam Tuhan itu benar-benar kita pergunakan? Sampai kapanpun saudara, kita tidak akan pernah benar kalau tidak dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan membenarkan saya dan saudara. Dan inilah yang menjadi sebuah landasan, dasar, pondasi untuk kita tetap berdiri tegap. Apa artinya berdiri tegap? Artinya kita berdiri di dalam kebenaran Allah. Sehingga dengan demikian kita siap siaga untuk melakukan bagian saya dan saudara. Untuk melakukan panggilan kita sebagai orang percaya. Yaitu adalah untuk melayani Tuhan, melayani sesama, dan semuanya hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kenakanlah ikat pinggang kebenaran. Berdirilah tegap, berdiri saudara. Apa sih maksudnya berdiri tegap? Tadi saya sudah bilang bahwa berdiri tegap adalah kita berdiri di atas dasar kebenaran, yaitu Allah itu sendiri. Selain ikat pinggang kebenaran dikatakan apa firman Tuhan? Berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku dikasihi Tuhan, semua perlengkapan senjata rohani itu sudah ada di dalam Tuhan dan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Pertanyaannya adalah apakah senjata-senjata itu sudah kita ambil dan sudah kita pergunakan. Saudara dikasihi Tuhan, dengan sangat jelas firman Tuhan mengingatkan kepada kita, pergunakanlah perlengkapan senjata rohani supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat yang saat ini kita hadapi bersama-sama. Kalau kita tidak mau mengambil perlengkapan senjata rohani daripada Allah ini saudara, maka kita akan menjadi sasaran bidikan dari si jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita harus tetap kuat di dalam Tuhan supaya kita dapat bertahan menghadapi tipu muslihat daripada si jahat, supaya kita tetap dapat melakukan perlawanan pada hari-hari yang jahat ini dan kita tetap dapat berdiri tegap. Artinya kita dapat siap siaga, siap sedia, waspada. Di samping itu kita terus tetap berdiri di atas kebenaran, karena dengan kebenaran inilah kita dilayakkan Tuhan untuk melayani Dia, untuk memberitakan Injil, untuk terus memberitakan kabar baik. Berita Injil Kerajaan Allah ini harus kita sampaikan kepada banyak orang, supaya orang lain juga mendapatkan yang namanya kekuatan di dalam Tuhan dan tidak menjadi sasaran tembak daripada si jahat. Dan supaya kita juga dapat berdoa, saudara. Berdoa adalah bagian panggilan kita. Berdoa untuk orang-orang kudus supaya mereka terus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena semua orang percaya saudara, sedang menghadapi yang namanya peperangan rohani saat ini. Peperangan ini tidak untuk merebut sebuah kemenangan, tapi peperangan untuk mempertahankan kemenangan.
Karena saya dan saudara sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Mari kita terus berdoa untuk saudara kita yang percaya kepada Kristus supaya mereka terus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan supaya mereka berani mengatakan kebenaran firman Allah. Kita berdoa kepada setiap hamba-hamba Tuhan supaya mereka berani untuk memberitakan kabar kebenaran ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, doa adalah hasil atau lahir dari sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi doa itu adalah sesuatu yang lahir dari sebuah hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau seseorang tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dia tidak akan punya hati untuk berdoa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita semua sebagai orang percaya, tentunya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita dapat melahirkan doa-doa kita untuk setiap saudara-saudara kita semua. Saudara-saudara tunggil pitados, supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Ingat saudara, yang menjadi musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu, penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara ini. Iblis saudara. Namun seringkali di dalam komunitas orang percaya, di dalam gereja, banyak orang percaya yang bermusuhan dengan saudara-saudaranya. Hati-hati, ini panjenengan sudah terkena tipu muslihat daripada si jahat. Saya mau katakan, kalau saat ini saudara, panjenengan benci dengan saudara panjenengan, saudara sedang dipermainkan daripada si jahat. Saudara sedang terkena tipu daya daripada si jahat. Yang harus kita lawan, yang harus kita hadapi adalah kuasa-kuasa daripada si jahat. Yang harus kita hadapi adalah penghulu-penghulu di udara. Pemerintah-pemerintah roh kegelapan ini. Pemerintah loh saudara. Penguasa loh saudara. Penghulu loh saudara. Bukan ecek-ecek ini. Mereka dengan segala kekuatan penuh akan mengerahkan kekuatannya untuk mencoba menjatuhkan kita, menipu kita dengan segala rayuannya yang manis, yang tampaknya, yang kelihatannya benar. Hati-hati. Segala sesuatu dapat kita ukur kebenaran itu dengan firman Tuhan. Kita harus benar-benar memiliki hikmat untuk mau dituntun di dalam Roh Kuduslah. Kita boleh memiliki hikmat. Jangan sampai kita terjebak di dalam tipu daya si jahat. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Potensi perpecahan di dalam jemaat itu luar biasa besar. Potensi orang percaya meninggalkan Tuhan itu biasa besar saudara. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan setelah dia memberikan banyak nasihat kepada orang-orang Efesus, pada akhirnya kuatlah di dalam Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain, supaya kita dapat bertahan, supaya kita dapat memberikan perlawanan, supaya kita dapat berdiri tegap di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita terus ada di dalam kebenarannya, kita layak untuk melayani Tuhan. Kita layak untuk dipakai Tuhan, saudara. Ambillah posisi untuk berdiri tegap. Jangan sampai mau digeser daripada si jahat. Dari posisimu sebagai orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Dan sekali lagi, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Dalam segala keadaan saat ini yang begitu morat-marit keadaan ini enggak jelas, saudara. Saat ini kita menghadapi masa-masa yang jahat. Saat ini kita menghadapi hari-hari yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dalam segala keadaan firman Tuhan katakan apa tadi? Gunakanlah perisai iman. Yang punya ini Tuhan, diberikan kepada saya dan saudara. Kalau kita nggak punya iman saudara, saat ini banyak orang depresi, banyak orang benar-benar ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan.
Tapi kita sebagai orang percaya, kita punya perisai iman yang melindungi kita keseluruhan dari atas sampai bawah. Sehingga kita tetap tenang di dalam Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, akhirnya saya akan menutup renungan kita pada kesempatan hari ini. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jangan mengandalkan hartamu. Jangan mengandalkan kecerdasanmu. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan duitmu. Semuanya itu kalau Tuhan izinkan hilang, saudara. Sekejap saja habis. Andalkanlah Tuhan yang memiliki kekuatan tidak terbatas, yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang memiliki senjata-senjata rohani yang dapat menghadapi, mengalahkan tipu daya daripada si jahat. Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.